ketika Abu Thalib wafat, sebelumnya wafat istri beliau, maka berdukalah hati Nabi. Maka tahun itu di dalam sejarah Islam dikenal sebagai Amul Hazan, tahun duka cita bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wafatnya dua orang yang sangat dicintai dan dibanggakan dan melindungi kehidupan Nabi. Dalam suasana yang berduka ini, Nabi kemudian duduk terpekur di sisi Baitullah pada malam tanggal 27 Rajab 11 kenabian. Maka datanglah malaikat Allah yang bernama Jibril alaihi salatu wassalam, menyampaikan kepada Nabi bahwa Allah memerintahkan kepada beliau untuk melakukan perjalanan atau rihlah spiritual yang kita kenal dengan malam terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, karena ceramahnya biar singkat, karena insya Allah masih ada acara-acara yang lain. Kemudian setelah Nabi berjalan dari kota Makkah menuju Al-Aqsa, di mana Al-Aqsa Palestina hari ini yang diperebutkan oleh orang-orang Filistin, Muslim Palestina dengan orang-orang Yahudi Israel. Disitulah tanah yang diberkahi. Kenapa diberkahi, Ustaz? Saya singkat saja sejarahnya. Kalau saya jelaskan panjang 1 minggu nggak selesai. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Makkah, tempat lahirnya Nabi. Makkah, tempat wahyu turun. Makkah, tempat di mana kemudian Islam itu berawal dan bermula. Dan dari Makkah kemudian Nabi berangkat. Makkah itu dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam secara utuh dan sempurna. Tempat pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Setelah 40 tahun lamanya baru kemudian dibangun Al-Aqsa. Pertanyaannya, kenapa hari ini Al-Aqsa diperebutkan antara Palestina dengan Israel? Karena orang-orang Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Ibrahim punya 2 istri. Saya kasih gambaran sederhana saja biar gampang. Ibrahim punya 2 istri. Istri yang pertama bernama Sarah, istri yang kedua bernama Hajar. Sarah berasal dari Mesir, Hajar berasal dari Palestina. Yang dari Mesir nanti melahirkan anak bernama Nabi Ishak. Yang dari Palestina melahirkan putra yang bernama Nabi Ismail. Yang dari Mesir tadi, Sarah melahirkan Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini yang kemudian dikenal sebagai Israel. Keturunan Yakub 12. Nabi Yusuf bersaudara. Ada Yusuf, ada datuknya Nabi Musa bernama Lewi, ada namanya Yahuda, datuk moyangnya Nabi Daud. Maka 12 keturunan Nabi Yakub ini disebut Bani Israel. Kapan orang ini pindah? Orang-orang ini ada di sekitar Mesir. Kemudian dibawa pindah oleh Nabi Musa setelah berapa ratus tahun, dibawa pindah ke sebuah tanah yang hari ini sering disebut sebagai Yerusalem. Yerusalem itu kalau di dalam bahasa Mesir disebut sebagai Yerusalayim, atau di dalam bahasa Irak lama disebut Ursalimum. Di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Yerusalem, di dalam bahasa Arab disebut sebagai Darussalam. Nah, di situ kemudian turun ratusan nabi, turun 3 kitab suci. Maka Allah sebutkan alladzi barakna haulahu. Maka tempat ini adalah tempat yang barokah. Ada 3 kota suci bagi umat Islam. Pertama Makkah, tempat lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat di mana Baitullah itu ada. Yang kedua Madinah, tempat hijrahnya Nabi dan wafatnya Nabi. Yang ketiga Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Maka Al-Quran menyebutnya sebagai tanah yang barokah. Nah, kita ini sedang diperintah oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintah istrimu salat, perintah anakmu salat, dan bersabarlah atas salat.
la nas'aluka rizqa. Aku tidak akan pernah meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Allah enggak butuh apapun. Nahnu narzukuka, aku yang menjamin rezekimu. Bima Sakti 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Swasembada, semuanya kata Allah. La nas'aluka rizqa, bukan aku yang minta rezeki, tapi aku yang menjamin rezekimu, kata Allah. Wal akibatu littaqwa, dan itu sebagai balasan bagi orang yang bertakwa. Orang kalau sudah takwa, ibadahnya pancen, kemudian selepas ibadah cari rezekinya mudah, walaupun sedikit dia senantiasa syukur sama Allah. Alhamdulillah Gusti Allah, walaupun rezeki sedikit yang penting bisa ibadah. Daripada harta banyak, cari kerja ke sana kemari, tapi sampai lupa sholat, hidup tidak akan pernah bahagia, rezeki pun tidak manfaat. Yang ada malah penyakit silih berganti. Tapi kalau orang itu senantiasa teguh dan yakin kepada Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung, kata Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa mendawamkan salatnya, jaga salatnya, menjaga 5 waktunya, menjaga salat sunnahnya, menjaga kebaikan-kebaikan di antara sesama. Maka mereka adalah orang yang beruntung. Tidak lupa kepada tetangga, kalau punya rezeki dibagi-bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in hatta ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan al-alim al-arif billah Kiai Haji Samuji Al-Faqih, pengasuh serta pimpinan Majlis Al-Hamra, para ustadz, para tuan guru yang dirahmati Allah, Al-Ustadz Muhammad Harith, Ustadz Luqman. Kemudian saya mohon maaf mungkin tidak dapat menyebutkan nama para tuan-tuan guru yang mulia, namun insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara pribadi saya mohon maaf kenapa saya telat, karena rumah saya jauh. Harus nyebrang parit tadi, Ibu. Nggih, kula harus nyebrang parit tadi, jadi terlambat sedikit. Saya sebenarnya malu karena setelah 10 tahun saya di swasembada di Bima Sakti ini, baru hari ini saya bisa sowan sama beliau. Kan sopan sekali artinya itu, Ibu. Yang paling penting saudaraku sekalian, para jamaah, saya tidak pernah mengira, tidak pernah menduga bahwa siang ini saya bisa berjumpa dengan Anda semuanya. Tapi ingat bahwa itu adalah kudrah dan iradah dari Allah. Sehebat apapun kita merencanakan, sekuat apapun kita mengikhtiarkan pertemuan, tetapi jika Allah tidak mentakdirkan, tentu tidaklah mungkin kita dapat berhadapan. Disinilah kita dapat memastikan bahwa sesungguhnya kita sangat butuh Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di langit dan di bumi, bahkan di seluruh alam semesta, melainkan semuanya atas izin dan kehendak Allah. Kita sakit, kita sehat,
Kita senang dan kita gembira, bukan karena daya dan kemampuan kita semua, tetapi sesungguhnya kita sedang di dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya hampir setiap malam itu pulang ke rumah jam 2 selama kurang lebih 1 bulan, dan ini masih nambah lagi 1 bulan. Insya Allah nanti 3 hari sebelum Ramadan baru saya bisa istirahat, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau tadi, oleh Pak Yai Samuji, mumpung masih enom. Yang bilang saya itu masih muda satu-satunya ya cuma beliau. Karena kalau saya lewat di depan anak-anak, saya pasti dipanggilnya mbah gitu. Anehnya kok bisa-bisanya beliau bilang saya masih muda gitu tuh. Padahal putih sudah rambut saya, jenggot saya sudah memutih, dan saya yakin itu adalah surat cinta Allah sebagai bentuk peringatan agar saya kembali pulang secepatnya menghadap kepada Allah. Begitu ya Bu ya. Tapi jangan diaminkan. Kalau diaminkan bahaya untuk saya nanti. Malah saya nggak ceramah hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ma tasqutu min waraqatin. Tidak ada dedaunan yang terjatuh dari dahannya. Tidak ada sesuatu yang jatuh dari ranting pohon, melainkan Allah pasti mengetahuinya. Maka karena Allah adalah zat yang maha mengetahui urusan perkara hidup kita, semoga Allah menatap hati kita masing-masing dengan pandangan rahmah dan kasih sayang serta pandangan ridhanya. Lebih-lebih kelak ketika kita menghadap kepada Allah, semoga yang hadir pada siang hari ini digolongkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Semoga kita tergolong orang-orang yang menghadap kepada Allah dalam wajah yang penuh kegembiraan, penuh wajah yang berseri-seri, penuh dengan wajah kebahagiaan. Kapan? Ketika kita kelak menghadap kepada Allah di yaumil qiyamah bersama Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Al-Hamra adalah tempat bagi kita untuk mencari hikmah. Al-Hamra adalah tempat bagi kita untuk mencari ilmu. Al-Hamra adalah tempat bagi kita mencapai barakahnya Allah. Semoga para jamaah yang hadir pada siang hari ini semuanya hidup sehat, hidupnya selamat, rezekinya nambah, keturunannya jadi keturunan yang solih dan solihah. Pulang ke rumah semuanya jadi orang kaya. Bagian kaya amin semua ini. Ya Allah, ternyata jamaah sini ini mata duitan semua ya Allah. Nah ini apa Pak? Anjir, air putih saja. Kok nggak ada kopinya Pak? C, matur nuwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, bulan di mana seharusnya kita mempersiapkan amal, karena selepas Rajab kita akan masuk Sya'ban, di mana di Sya'ban kita harus membersihkan hati. Sementara ketika masuk Ramadan kita harus mempersiapkan diri, membersihkan ruhaniyah kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau boleh nanya, ibu milih kaya apa miskin? Baik, nggak usah ditanya Pak Ustadz. Doa kami sudah 20 tahun minta kaya, nggak kaya-kaya Pak Ustadz. Kalau seandainya ibu boleh pilih, besok ada pertanyaan dari Kiai Samuji, mau pilih 100 juta enggak sholat subuh, atau 100 juta, minta 100 juta apa 200? Ibu apakah milih uang 100 juta tapi tidak sholat subuh, atau uang 10.000 tapi sholat subuh?
Yakin? Serius? Nggak masuk akal. Wajahnya itu wajah pengharapan duit semua itu. Saya ulangi, milih 100 juta nggak sholat subuh atau 10.000 tapi sholat subuh? 10.000 sholat, dan itu nggak mungkin, tapi nggak apa-apa, saya pura-pura percaya saja. 100 juta itu besar, 100 juta itu banyak. Tapi ternyata orang yang sholat subuh itu lebih besar nilainya dibandingkan dengan 100 juta. Raka'ataini minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang sholat fajar, yang sholat subuh 2 rakaat, pahala dan kebaikan yang Allah siapkan lebih mahal dibandingkan dengan dunia dengan seluruh isinya. Tetapi pertanyaannya, apakah masjid kita penuh saat subuh? Berarti milih yang 100 juta enggak sholat subuh. Kalau ditanya apakah di antara kita ini milih yang banyak apa yang sedikit, pasti milih yang banyak. Kenapa enggak milih yang tadi yang lebih baik dibandingkan dengan 100 juta? Persoalannya enggak kelihatan. Ada yang merasa kecewa ketika doanya dianggap tidak dikabulkan oleh Allah. Ada yang kemudian marah ketika permintaannya dianggap ditolak oleh Allah. Padahal doa kita, harapan kita, dan permohonan kita sedang diterima oleh Allah, cuma dalam bentuk proses. Ada doanya yang diganti dengan sehat. Ada doanya yang diganti dengan qabul hajat. Ada doanya yang diganti dengan kebahagiaan. Ada doanya yang diganti dengan anak yang baik. Daripada uangnya berlimpah tapi anaknya tidak baik, habis hartanya. Daripada hartanya banyak tapi nggak sehat, habis uangnya untuk berobat. Maka sesungguhnya Allah sedang memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tidak usah sedih tentang hidup. Makanya ketika Allah memanggil kita semuanya, coba para kiai, para ustadz, para tuan guru sering menyampaikan kepada kita, bersyukurlah kepada Allah. Kata syukur ini maknanya dalam, Bu. Makna syukur itu bermakna ridha kepada ketetapan Allah. La syukur illa birridha. Tidak mungkin kalian pandai bersyukur kepada Allah kalau di dalam hatinya tidak ridha terhadap ketetapan Allah. Makna ridha adalah bahagia. Bahagia apa? Bahagia terhadap apapun yang Allah kirimkan kepada kita, dan kita yakin bahwa itu terbaik untuk hidup ini. Babe masih sehat? Babe RW nih, Bu. Mau ke ujung Afrika sekalipun tetap ketemu, tetap kelihatan. Beliau ini bukan ngolok-ngolok, teman saya, sahabat baik saya, saling gojloan biasanya. Kemana-mana yang harus sabar bukan beliau tapi orang. Kalau duduk samping beliau nggak makan makanan, makan tempat. Yang harus sabar bukan beliau, yang sebelahnya. Nggak usah digeser, yang sebelahnya pandai geser sendiri nanti. Tapi walaupun beliau seperti itu, beliau itu sabar orangnya. Maka ada istilah sabar itu subur. Maaf, ini bukan ngolok-ngolok ya. Saya tanya RT RW seluruh Pontianak itu semuanya kenal sama sampean. Kenapa? Karena beliau itu orangnya sumeh. Ketemu orang itu suka senyum. Ketemu orang itu selalu berbahagia, wajahnya ceria. Sebab pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan pernah menganggap remeh perkara yang kelihatannya kecil. Apa itu? Ketika bertemu orang lain senyum, sumeh, penuh kegembiraan, enggak buat orang merasa susah.
Setiap ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabarnya, alhamdulillah. Kalau sudah demikian menunjukkan hati orang itu sedang berbahagia. Nah, kebahagiaan hidup kita tidak boleh diukur apapun. Tetapi ingat bahwa ketika Allah memanggil kita lewat salat, melalui muadzin, melalui Haji Keri tiap subuh, saya selalu dengar suara beliau itu, ciri khas beliau. Nggih, sama sampean. Mana Pak Pongot? Biasa Pak Pongot subuh-subuh. Pak Pongot panut. Pak Panut. Wah, itu betul-betul jadi panutan itu, Pak. Mana Pak Panut, Pak? Kelak Pak Panut insya Allah bersama Haji Keri berada di barisan paling depan para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah di depan, Haji Keri udah duduk 1000 tahun di surga. Tiba-tiba babeh lewat. Guyon Pak, guyon Pak. Guyon mawon nggih. Bismillah. Sekali-sekali ceramah di sini, Pak, sekali ceramah ribet benar Pak mau minum ini. Singkat cerita, udah 1000 tahun Haji Keri di depan surga, kipas, kipas, kipas. Babe RW lewat. Apa kata Haji Keri? Perasaan kenal nih. Babe RW kan? Iya Haji Keri. Kok telat? Saya udah 1000 tahun kok di sini. Kok sampean baru lewat tak? Anu Haji Keri. Ada razia kakak. Lah, maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Jadi begini. Ini guyon saja Beh ya. Ini begini kata RW Babe. Saya itu kan ada warga minta tolong. Ada warga baru pindah dari RW sebelah. Jadi warga RW kita. Terus masalahnya di mana? Iya saya tolong. Terus masalahnya saya anggap itu biasa. Saya nggak minta sebenarnya. Ya kalau ngasih ya alhamdulillah. Nggak ngasih ya kebangetan kan gitu. Nah saya pikir itu biasa. Akhirnya dia nanya, Beh, bisa nggak kakak saya ini diganti? Bisa. Berapa lama? Ya paling cepat biasanya berapa Beh? 2 hari. Paling cepat 2 hari. Pakai pelicin nggak Beh? Nyesel saya ceramah di sini Bu. Rupanya pakai pelicin juga. Jangan-jangan ceramah saya nanti dipotong pajak Ji Beh. Nah, jadi Babe mulailah ilmu kilah berkilah. Ya sebenarnya ini selesai dalam 1 minggu Bu. Tapi kalau ibu mau cepat bisa 2 hari. Padahal memang 2 hari. Bisa 2 hari. Kalau gitu saya minta yang cepat saja Be, yang 2 hari. Ya biasanya kalau 2 hari ini kan anu Bu. Anu apa Pak RW? Ya anu lah. Oh ada tambahannya. Oh iyalah. Di mana-mana kalau makanan enak itu yang mahal Bu. Gitu. Jadi hitung hari saja Ibu. Ini kan dari 1 minggu jadi 2 hari. Berapa Beh biasanya Beh? Biasanya berapa? Sekalian pengumuman, kalau ngurusin kakak sama Babe 100.000 ya. Nah ternyata ini menjadi masalah di hadapan Allah. Kenapa jadi masalah? Karena Allah sudah memerintahkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hei Babe RW. Cuma nggak gitu saja Quran bicara Ibu. Cuma nggak ngomong gini saja Gusti Allah sama Pak Darmanto yang biasa servis motor, Mas Lazim yang biasa kirim motor. Cuma nggak bilang gini saja, jangan main sembarangan. Mau bisnis silakan saja, mau cari usaha silakan saja, tapi adillah kalian terhadap orang lain. Sebab dengan adil engkau lebih takwa kepada Allah, karena keadilan mendekatkan engkau kepada Allah Tuhanmu.
Tapi persoalannya berbeda. Kita ini masih butuh pertolongan Allah. Kalau bukan karena Allah yang menolong kita, tidak mungkin kita gelap gulita jam 3:30 mau datang ke masjid. Kalau bukan Allah yang menolong kita, tidak mungkin Ustadz Salimin memanggil jamaahnya di musallanya. Kalau bukan karena Allah yang menolong kita semuanya, tidak mungkin Allah menjadikan kita ini orang-orang yang ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang pertama yang harus kita syukuri adalah ketika Allah masih menggerakkan hati kita. Dengan Allah menggerakkan hati kita, gampang kita melakukan kebaikan-kebaikan. Lebih-lebih ketika kita bicara bab atau perkara salat kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alangkah indahnya ketika kita melihat para jamaah guyub seperti ini, duduk bersama, saling bercerita, saling berbagi kebaikan. Di samping itu nyaris tidak ada keburukan di hati. Kenapa? Memandang orang lain itu dengan pandangan kebaikan. Seperti apa kita harus belajar? Belajarlah kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai panutan utama, sebagai ikutan kita semuanya. Mau seperti apapun orang yang datang dan bertemu kepada Nabi, apakah Nabi memandangnya dengan kebencian? Nabi selalu melihat mereka dengan rahmah dan kasih sayang. Sebab Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat dari Allah yang Allah hadiahkan untuk kalian semuanya. Ketika Rasulullah hadir membawa syariah agama Islam di tengah masyarakat Arab jahiliyah, apakah serta-merta mereka pada saat itu langsung beriman kepada Rasulullah? Tidak. Apakah ketika Nabi menyampaikan kebaikan mereka langsung percaya? Tidak. Ada di antara mereka memang yang langsung percaya kepada Nabi, yakni sahabat Abu Bakar Siddiq, dan tentu yang pertama kali adalah istri tercinta beliau yang bernama Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Sementara sebagian besar di antara mereka tidak mau kepada Nabi, malah cenderung benci kepada Nabi. Padahal itu ajakan kebaikan, tapi mereka tidak percaya. Memusuhi Nabi, mengancam Nabi, bahkan berupaya untuk membunuh Nabi. Tapi apakah serta-merta kemudian Nabi membalas perlakuan mereka dengan perlakuan yang sama? Enggak. Nabi justru mendoakan kebaikan-kebaikan bagi mereka agar Allah melembutkan hati mereka. Kita ini sebenarnya lahir sudah keadaan beriman kepada Allah. Sebab apa? Ibu kita, ayah kita beriman kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya lahir sudah dalam keadaan muslim, disyahadatkan oleh kedua orang tua saya ya Allah. Tak lama kemudian udah besar saya ngaji di Al-Hamra, udah besar ngaji di Al-Hamra, kemudian jadi taat kepada Allah. Itu hadiah yang luar biasa. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa peristiwa Isra itu terjadi? Biasanya kalau ceramah di sini berapa menit, Be? Jangan lama-lama, Be, ya. Biasanya berapa menit, Bu? Wah, ini hampir 1 jam sudah ini. Udah mau selesai sudah saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 11 tahun menjadi nabi, 11 tahun menjadi rasul, perintah salat belum turun. Hampir 11 tahun lamanya perintah salat belum turun. Jadi bukan berarti pada masa itu kenabian datang, risalah Allah turun melalui Jibril, kemudian ada perintah salat. Enggak. 11 tahun lamanya Rasulullah dan para sahabat belum melaksanakan salat sebagaimana kita hari ini. Diawalinya kapan? Beberapa bulan sebelum peristiwa Isra, istri beliau yang paling dicintai oleh beliau yang bernama Khadijah bintu Khuwailid wafat. Ini kalau boleh nanya sama Babe, Be, masih cinta tidak sama istri? Masih. Masih cinta sama istri? Masih. Baik, untuk bapak-bapak, Pak,
Cintanya sama istri berapa persen, Pak? 10. Loh, 90%-nya ketinggalan di mana, Pak? Bu, ternyata suami ibu cintanya tinggal 10%. Balas sama ibu. Cinta ibu sama suami tinggal berapa persen? Tinggal 5%, Pak. Tinggal 5. Cinta kepada sesama manusia jangan 100%. Cinta kepada sesama makhluk jangan di-fullin. Kenapa? Punya potensi dikecewakan atau mengecewakan. Suami bisa mengecewakan istri. Ada? Ada enggak? Ada. Istri bisa mengecewakan suami. Mbak Puji, seperti itu? Kira-kira ini, serius ini. Jangan terlalu mencintai suamimu. Dengerin, Bu. Jangan terlalu mencintai Pak, jangan terlalu mencintai nanti ribut di rumah, urusan sampean semua ini. Saya nggak ikut-ikutan ya. Saya cuma ngasih tahu saja. Yang harus sungguh-sungguh kita mencintai itu adalah kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar cinta suami kepada istri dan dasar cinta istri kepada suami karena Allah. Maka seperti apapun keadaan kondisi pasanganmu, maka engkau hanya akan berserah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat istri beliau Sayyidah Khadijah, apa yang terjadi kepada Nabi? Beliau sangat berduka, beliau sangat bersedih karena dicintai bukan hanya oleh seorang istri biasa, tapi Khadijah adalah wanita pertama yang iman kepada Nabi. Manusia di dunia ini yang iman pertama kepada Nabi ya Khadijah. Ketika risalah itu turun kepada Nabi, orang yang pertama langsung iman itu Khadijah. Dan setelah itu kemudian Sayyidah Khadijah menghabiskan hartanya berjuang bersama Nabi. Padahal Khadijah itu orang kaya raya, Bu. Sayyidah Khadijah itu seorang bangsawan. Tapi Sayyidah Khadijah menanggalkan dan meninggalkan kebangsawanannya karena apa? Demi berbakti kepada Nabi sang suami. Sayyidah Khadijah menghabiskan seluruh hartanya untuk apa? Berjuang bersama Nabi. Maka ketika Khadijah wafat, terpukullah hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berduka yang tiada terperi. Kedua, setelah wafatnya Khadijah, wafat pamanda beliau yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib adalah paman Nabi sebab beliau adalah adik dari ayah Nabi yang bernama Abdullah. Banyak paman Nabi, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Ada juga yang tidak beriman, termasuk diantaranya adalah Abu Lahab dan Abu Talib. Abu Talib walaupun tidak beriman kepada Nabi, tapi melindungi Nabi. Karena Abu Talib yang memelihara Nabi dari usia 8 tahun sampai kemudian dewasa. Ketika Abu Talib wafat, sebelumnya wafat istri beliau, maka berdukalah hati Nabi. Maka tahun itu di dalam sejarah Islam dikenal sebagai Amul Hazan, tahun duka cita bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wafatnya dua orang yang sangat dicintai dan dibanggakan dan melindungi kehidupan Nabi. Dalam suasana yang berduka ini, Nabi kemudian duduk terpekur di sisi Baitullah pada malam tanggal 27 Rajab 11 kenabian. Maka datanglah malaikat Allah yang bernama Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Nabi bahwa Allah memerintahkan kepada beliau untuk melakukan perjalanan atau rihlah spiritual
yang kita kenal dengan malam terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, karena ceramahnya biar singkat, karena insya Allah masih ada acara-acara yang lain. Kemudian setelah Nabi berjalan dari kota Makkah menuju Al-Aqsa, di mana Al-Aqsa, Palestina hari ini yang diperebutkan oleh orang-orang Filistin, Muslim Palestina dengan orang-orang Yahudi Israel. Disitulah tanah yang diberkahi. Kenapa diberkahi, Ustaz? Saya singkat saja sejarahnya. Kalau saya jelaskan panjang 1 minggu nggak selesai. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Makkah, tempat lahirnya Nabi. Makkah, tempat wahyu turun. Makkah, tempat di mana kemudian Islam itu berawal dan bermula. Dan dari Makkah kemudian Nabi berangkat. Makkah itu dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam secara utuh dan sempurna. Tempat pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Setelah 40 tahun lamanya baru kemudian dibangun Al-Aqsa. Pertanyaannya, kenapa hari ini Al-Aqsa diperebutkan antara Palestina dengan Israel? Karena orang-orang Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Ibrahim punya 2 istri. Saya kasih gambaran sederhana saja biar gampang. Ibrahim punya 2 istri. Istri yang pertama bernama Sarah, istri yang kedua bernama Hajar. Sarah berasal dari Mesir, Hajar berasal dari Palestina. Yang dari Mesir nanti melahirkan anak bernama Nabi Ishak. Yang dari Palestina melahirkan putra yang bernama Nabi Ismail. Yang dari Mesir tadi, Sarah melahirkan Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini yang kemudian dikenal sebagai Israel. Keturunan Yakub 12. Nabi Yusuf bersaudara. Ada Yusuf, ada datuknya Nabi Musa bernama Lewi, ada namanya Yahuda, datuk moyangnya Nabi Daud. Maka 12 keturunan Nabi Yakub ini disebut Bani Israel. Kapan orang ini pindah? Orang-orang ini ada di sekitar Mesir. Kemudian dibawa pindah oleh Nabi Musa setelah berapa ratus tahun. Dibawa pindah ke sebuah tanah yang hari ini sering disebut sebagai Yerusalem. Yerusalem itu kalau di dalam bahasa Mesir disebut sebagai Yerusalayim, atau di dalam bahasa Irak lama disebut Ursalimum. Di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Yerusalem, di dalam bahasa Arab disebut sebagai Darussalam. Nah, di situ kemudian turun ratusan nabi, turun 3 kitab suci, maka Allah sebutkan alladzi barakna haulahu. Maka tempat ini adalah tempat yang barokah. Ada 3 kota suci bagi umat Islam. Pertama Makkah, tempat lahirnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam, tempat di mana Baitullah itu ada. Yang kedua Madinah, tempat hijrahnya Nabi dan wafatnya Nabi. Yang ketiga Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Maka Al-Quran menyebutnya sebagai tanah yang barokah. Maka ibu-ibu yang Allah berikan kesempatan haji, kemudian nanti ziarah di Masjidun Nabawi, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa berziarah ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Karena tempat inilah tempat mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa naik langit pertama sampai ke-7 hingga ke Mustawa dan Sidrah Al-Muntaha, di mana Rasulullah SAW menerima perintah salat untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa kita salat? Karena kita butuh Allah. Dan salat kita sesungguhnya adalah pertemuan ruhaniyah kita kepada Allah. Salat bukan hanya sekedar ibadah biasa,
Tetapi salat adalah ibadah yang paling khusus bagi orang-orang yang beriman. Maka berhati-hatilah, mohon maaf, jangan biasakan meninggalkan salat. Kelak di yaumil qiyamah, Al-Quran menceritakan ada satu neraka namanya neraka Saqar. Malaikat yang menjaganya itu bertanya kepada mereka, ma salakakum fi Saqar? Apa yang membuat kalian celaka semua jadi neraka Saqar? Yang di neraka Saqar menjawab, lam nakum minal musallin. Selagi hidup kami tidak pernah salat ya malaikat. Waktu azan kami pura-pura tidak dengar. Waktu diperintahkan salat kami tidak pernah melakukan itu. Maka hari ini kami menyesal ya malaikat. Allah memaksa dan menyiksa kami di neraka ini ya malaikat. Masalakakum fi Saqar? Lam nakum minal musallin. Jangan biasakan meninggalkan salat. Salat perkara yang berat. Salat kita menentukan hidup kita. Yang paling tidak kalah beratnya adalah salat kita menentukan apakah kita berada di ashabul yamin atau ashabus shimal. Apakah kita golongan kanan atau berada di golongan kiri. Sesulit apapun usaha, seperti apapun mencari nafkah, jangan lupakan salatmu. Salatmu menentukan hidupmu. Salatmu menentukan ketenangan hatimu. Salatmu menentukan perjalananmu menuju Allah nanti di yaumil qiyamah. Hati-hati, Pak, perintah istrimu salat. Bu, perintah anak-anakmu salat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa perintah Allah untuk kita semuanya yang ada di majlis ini? Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Kata Allah. Dan perintahlah keluargamu salat. Suami bangunkan istri atau sebaliknya. Perintah salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Suami harus sabar, istri harus sabar, anak harus sabar dalam melaksanakan salat. Karena salat itu walaupun kelihatannya sederhana tapi berat. Kenapa berat? Kalau salat itu tidak berat, tentu masjid kita pasti penuh. Betul? Coba tanya sama Ustadz Salimin. Musola apa namanya Ustadz? Nurul Inayah. Kalau sholat subuh sampai keluar Ustadz ya? Iya, sampai keluar semua ya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kalau masjid kita di Nurul Yakin, alhamdulillah masih 3-4 shaf. Kalau di Nurul Fajri Pak Dar 2 shaf. Nurul Hidayatullah Ustadz Sudi shaf semua. Oh, makan sop semua sampai enggak sholat subuh ngoten. Oh, Masya Allah, hebat Nurul Hidayatullah nih Pak. Saya ini berada di lingkungan yang tepat Pak. Saya sering ditanya sama orang, Ustadz itu kok seneng bahasa Jawa gitu. Saya bilang ya iya, karena memang dulu ada yang protes sama saya itu. Ustadz ini dari mana? Asal usulnya. Saya bilang saya orang Jawa Timuran Pak. Dari Madura? Oh enggak, dari Sampang. Ya, saya bukan orang Madura Pak, saya orang Sampang Pak. Sampang di mana Pak RW? Sampang itu Ambawang ya. Mbah kula itu asli Sampang Bu. Mbah Leke ini orang Sampang. Nah Mbak Putri orang Malang. Maka saya untuk menghormati Mbak Putri, saya berusaha belajar walaupun susah payah belajar bahasa Jawa. Nah, kenapa saya bisa berbahasa Sunda? Tahun 87 saya ngajinya di Jawa Barat. Ketemulah seorang perempuan yang bisa saya tipu sampai hari ini. Yang lucu itu anak saya. Saya bahasa Madura nggak bisa. Saya bahasa Jawa anak saya nggak paham. Saya sama umiknya bahasa Sunda nggak ngerti. Bisanya bahasa Melayu terus. Padahal di Jawa Tengah orang Melayu itu nggak baik Bu.
Gitu kan? Orang Melayu itu di Jawa Tengah nggak baik, Pak. Masa lari terus gitu. Nah, kita ini sedang diperintah oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintah istrimu salat, perintah anakmu salat, dan bersabarlah atas salat. La nas'aluka rizqa, aku tidak akan pernah meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Allah nggak butuh apapun. Nahnu narzukuka, aku yang menjamin rezekimu. Bima Sakti 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Swasembada, semuanya kata Allah. La nas'aluka rizqa, bukan aku yang minta rezeki, tapi aku yang menjamin rezekimu, kata Allah. Wal akibatu littaqwa, dan itu sebagai balasan bagi orang yang bertakwa. Orang kalau sudah takwa, ibadahnya pancen, kemudian selepas ibadah cari rezekinya mudah, walaupun sedikit dia senantiasa syukur sama Allah. Alhamdulillah Gusti Allah, walaupun rezeki sedikit yang penting bisa ibadah. Daripada harta banyak, cari kerja ke sana kemari, tapi sampai lupa sholat, hidup tidak akan pernah bahagia, rezeki pun tidak manfaat. Yang ada malah penyakit silih berganti. Tapi kalau orang itu senantiasa teguh dan yakin kepada Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung, kata Allah, siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa mendawamkan salatnya, jaga salatnya, menjaga 5 waktunya, menjaga salat sunnahnya, menjaga kebaikan-kebaikan di antara sesama. Maka mereka adalah orang yang beruntung. Tidak lupa kepada tetangga, kalau punya rezeki dibagi-bagi. Mulai besok Babe, berbuat baik jangan nunggu hari Jumat. Sholawatan jangan nunggu malam Jumat. Kalau sholawatan hanya malam Jumat, takut hari Rabu mati. Mas Katimin, Mas Katimin, jangan biasakan sedekah hari Jumat. Mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai sedekah. Takutnya nanti niat pengen sedekah hari Jumat, ternyata Senin sudah innalillah. Nah, kan kita nggak tahu, Pak. Nggak ada yang tahu, tak. Wah, misalnya saya yang sehat nih, saya yang sehat, yang kelihatannya seger buger nih, walaupun tiap malam pulang jam 2, tiap malam saya pulang jam 2, tapi anehnya anak saya nambah terus gitu loh. Bingung saya. Tiba-tiba besok ada pengumuman di Nurul Yakin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah saudara. Yang mana ya? Gak berani saya ini. Takut mantul ke sini. Ya namanya berbuat baik ya setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Nggak usah nunggu hari. Jangan perhitungan banget sama Allah. Apakah Allah akan membuatmu rugi? Enggak. Apakah Allah akan membuatmu miskin karena sedekahmu? Tidak. Apakah karena ibadah engkau kemudian tidak mendapatkan rezeki? Lihat guru kita Kiai Samuji, tenang-tenang aja, santai saja beliau, rezeki ngalir. Lah kita 24 jam cari rezeki, makin dikejar rezekinya makin jauh. Masalahnya di mana? Karena kita ini kurang dekat kepada Allah yang menciptakan rezekinya. Sekarang ubah perilaku. Sebelum berangkat bekerja, kalau misalnya mau berangkat jam 5 subuh, selesaikan salat subuhnya. Kalau bisa ditambah dengan zikir, sehabis zikir biasakan baca Quran. Ibu, terakhir kali buka HP kapan? Kapan terakhir buka HP? Barusan 3 detik lalu. Nah, terakhir buka Quran kapan? Saya nggak usah dicontoh, tapi contohlah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Saya nyontoh Nabi.
Saya membiasakan diri pribadi, bukan saya cerita kebaikan, enggak. Saya membiasakan diri tidak lepas baca Quran, walaupun hanya sedikit. Karena insya Allah hidupnya barokah, hatinya tenang, pikirannya tentram, masalah selesai. Maka insya Allah selepas majelis ini, berapa menit? Insya Allah selepas majelis ini, apa yang kita lakukan dalam hidup kita akan semakin lebih bermakna. Maka terima kasih kepada seluruh panitia yang jauh-jauh hari sebelumnya Ustadz Haris sudah menghubungi asisten saya untuk hadir pada siang hari ini. Saya tanya sama asisten, acaranya di mana? Acaranya di Alhamrobah. Nggak salah Ustadz nih. Kenapa, Pak? Tiap hari kita kan lewat, tiap hari kita ketemu. Ya maksa-maksa, Bah. Ya nggak apa-apalah kalau maksa. Saya kalau maksa, apalagi dipaksa terima amplop, malah senang, Ibu. Ya nggak apa-apa saya hadir, saya bilang gitu, karena selepas ini nanti saya pulang ba'da asar, saya langsung berangkat ke daerah Semudun. Semudun ya, Had ya. Hari ini ke Semudun, mungkin ya nanti jam 2 malam baru nyampe lagi ke rumah. Begitu tiap hari. Tapi saya menikmati itu, Ibu. Kenapa saya menikmati? Inilah risalah dakwah, di mana saya harus menyampaikan kebaikan-kebaikan. Saya tidak merasa lebih tahu dari Anda. Saya tidak lebih merasa ilim dari Anda, tidak. Saya tidak lebih bertakwa dari Anda. Ini hanya kewajiban saya sebagai muslim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian semuanya dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan saling tolong menolong kalian dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita ini adalah saudara. Jelas memang ayah kita berbeda, asal usul kita mungkin tidak sama. Ibu kita memang tidaklah sama. Orang tua kita berbeda. Mungkin nasab kita tidak sama dan darah kita juga berbeda. Tetapi sesungguhnya ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada saat itulah kita dipersaudarakan oleh Allah. Maka ibu yang duduk sama yang di sebelahnya itu saudara, sama yang di belakangnya juga saudara. Kita dipersaudarakan oleh iman kepada Allah. Maka kalau hadir di majelis, ibu, besok kalau lihat hadir di pengajian, saling bertatap wajah, saling senyum. Untuk apa? Untuk saling menyaksikan dalam kebaikan. Agar nanti kalau ibu masuk surga, ternyata yang di sebelahnya belum masuk, tinggal tanya sama Allah. Yuk saling tatap dulu sama yang sebelahnya, saling lihat sama sebelahnya. Pastikan kalau semuanya ini penduduk surga. Kita ini semuanya penduduk surga, pasti masuk surga. Jaminannya ada, pakai garansi Quran. Garansinya siapa? Nabi. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Allah janjikan, kata Allah, barang siapa yang berbuat baik, jamaah Nurul Yakin, Nurul Inayah, Nurul Fajri, Nurul Huda, Nurul Hidayatullah, Nurul Muslimin. Kok Nurul semua ya? Satu nasab masjidnya sepertinya ini. Nurul semua ini. Kalian kata Allah, siapapun yang berbuat baik, laki-laki perempuan sama, wa huwa mu'minun, dasarnya iman kepada Allah. Pertama, Allah jadikan hidup kalian baik.
Kata thayyibah dalam ayat ini mengacu kepada kehidupan yang sempurna. Apa? Hidupnya senang, hidupnya tenang, selamat dari musibah, jauh dari berbagai macam penyakit. Kenapa? Dia takwa kepada Allah. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah sudah mempersiapkan balasan-balasan terbaik atas perbuatan mereka selama hidup. Nah, sekarang tinggal persiapan. Hitung lagi. Mungkin yang paling muda di tempat ini Mbah Makmun. Mbah Makmun ada 28, Mbah? Pinten, Mbah? 8? 82? Oh, 38. Tinggal dibalik, Mbah ya. 38, Mbah. 83. Tapi kan tidak ada jaminan. Apakah beliau duluan? Oh, boleh jadi kita duluan, Bu. Nah, sebelum itu terjadi, siap-siap dengan amal solih. Amal solih kita ini kelak yang akan diperhitungkan oleh Allah dengan balasan-balasan terbaiknya dari sisi Allah. Maka kalau ibu datang ke pengajian, nggak usah kayak berat, capek pasti. Lah masih beruntung panjenengan ini punya guru-guru yang sabar. Ada Ustadz Harith, ada Ustadz Lukman, ada Ustadz Jauhari, ada lagi namanya Ustadz Muhsin, ada ya? Saya kaget tadi, ini Muhsin 2, ini yang mana nih? Guru-guru yang sabar, apalagi Ustadz Haris ngajarnya jam berapa Ustadz kalau malam? Jam 1, jam 2. Itu pengajian apa coba? Orang sudah mau sholat subuh masih ngaji, bagus. Dan dipuji oleh Rasulullah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang itu sudah mau dijadikan baik, dikehendaki baik oleh Allah, Allah itu menjadikan orang itu faqih di dalam beragama. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Syarah Fathul Bari ketika mensyarah kata fahmun, kata-kata faqih ada al-fahmu. Orang yang faqih itu, kata Ibnu Hajar, adalah orang yang faham dalam ilmu Allah. Bagaimana cara memahaminya? Berangkat, cari ilmu. Kenapa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib main setiap pribadi. Wajib. Bagi siapa? Muslim laki-laki dan perempuan. Setiap ibu datang ke majelis, baru duduk saja, berangkat dari rumah, setiap langkah dihitung ibadah, setiap langkah dihitung pahala. Masuk majelis, duduk, maka Allah tambah lagi rahmat dan kebaikan. Nggak usah merasa capek ketika kita mau menuntut ilmu Allah, karena inilah memang ujian bagi orang-orang yang beriman. Ibu-ibu di belakang sepertinya sudah mulai panas ini. Sudah dapat makanan belum? Belum, Bu? Wah, ini enggak, nampaknya memang makanan hari ini enggak ada. Ibu tinggal terima amplopnya saja nanti. Masalah isi tergantung gosokannya, bisa kena apa tidak. Yang jelas Ibu, mari kita berterima kasih kepada Allah karena dengan segala kebaikan dari Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa diperkenankan untuk duduk bersama di majelis yang mulia ini. Dan tentu mudah-mudahan karena sebentar lagi kita mau masuk per bulan Ramadan, mudah-mudahan kita ini mau dan mampu mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Mari kita jadikan bulan ini, bulan Ramadan ini, sebagai bulan di mana kita banyak bertaubat dan bermunajat kepada Allah. Serta mari jadikan bulan Ramadan nanti sebagai bulan introspeksi. Mari kita berdoa kepada Allah. Sebelum saya tutup, berdoa bulan Rajabnya Ibu ya, yang sering Ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Untuk anak,
Kalau anaknya ada di samping ibu atau di samping bapak, pegang kepalanya dan doakan sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Pegang kepalanya nanti, bukan kepalanya ibu, kepala anak, apalagi kepala sebelahnya, jangan. Pegang kepala anaknya, diubun-ubun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doakan kepada Allah anaknya, ya Allah, jadikan anakku ini orang yang faham dalam agama dan berikan pengetahuan tentang takwilul Quran. Insya Allah dibukakan pintu hatinya oleh Allah. Untuk orang tua yang mau mendoakan anak atau istri atau suami yang malas sholat, doakan sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ingat nanti ya. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Ibrahim ketika mendoakan putra-putranya agar dijadikan orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, kalau untuk suami saya Ustadz, boleh. Untuk suami ibu yang malas sholat, bacakan ayat kursi 41 kali, pegang kakinya. Buat apa Ustadz? Sekalian ruqyah. Udah seminggu laporan, Ustadz nggak mempan. Baik, kirim foto suami ibu 3 kali 4 berwarna. Nanti kita cetak di surat Yasin. Lebih aman itu. Ya, yang namanya suami itu imam. Yang namanya imam itu harus jadi imam baik. Istrimu baik karena suami. Wah, suaminya baik, insya Allah istrinya baik. Kalau suaminya ahli ibadah, istrinya ahli ibadah. Kalau ayahnya baik, anaknya baik. Karena salahul ab sababun li abna'is salih. Ayah yang baik, orang tua yang baik akan menjadi sebab anak-anaknya baik. Kasih contoh yang baik, jangan kasih contoh buruk. Biar nanti cucunya lihat, anaknya lihat, insya Allah anak-anaknya Allah jadikan orang solih, solihah. Kita nanti masuk kubur, anak kirim doa, cucu juga ikut baca doa. Enak. Lah kalau imam-imam masjid, para ustadz masih mending, Bu. Masih ada bekal. Kemudian apa? Bagaimana dengan ustadz dan ustazah, dengan kiai? Insya Allah sudah mempersiapkan anak-anaknya jadi anak soleh. Saya nggak bisa ustadz kirim anaknya ke pesantren, kirim anaknya ke Alhamra kalau belum masuk pesantren, kirim putra-putrinya ke Ustadz Harith, ke Ustadz Jauhari, ke Ustadz Muhsin agar dididik sama beliau-beliau. Kirim ke Ustadz Usnan Yakub agar dididik jadi santri. Maka insya Allah kita mati, anak-anak kita yang akan rajin mendoakan kita semuanya. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan pada sore hari yang mulia ini, terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada yang saya muliakan dan saya hormati Kiai Samuji, kemudian Ustadz Abdul Harith, dan para ustadz-ustadz yang telah bersusah payah mengadakan acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang mendatangkan barokah untuk kita semuanya. Sebagai akhir, saya pernah menerima ijazah dimudahkan urusan. Ijazah ini kami terima dari Sayyid Muhammad bin Alawi.
bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau mengijazahkan surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Ibu hafal, Bu? Alam Nasrah laka sadrak sampai akhir. Jadi kalau nyampaikan apa-apa yang perhatian, Bu, ya. Jangan nanti, pernah ada cerita kan, saya sering cerita itu. Dulu di Paritwan Salim ini, dulu ada namanya Kiai Subki, Pak. Kiai Subki itu punya putra namanya Ki Ismail, baru wafat. Ya karena ini Siantan, punya tetangga Tionghoa. Kan kita banyak tetangga Tionghoa ya, Beh, ya. Apalagi warga Babeh ini paling banyak. Babeh ini beruntung punya tetangga Tionghoa. Bisa diakalin kan, Beh? Jadi tetangga Tionghoa ini pagi-pagi datang sama Kiai Subki. Selamat pagi Pak Kiai. Pagi. Apa Pak Piau? Namanya Pak Piau, Pak. Boleh saya minta doa sama Pak Kiai, katanya. Hah? Minta doa. Doa apa? Biar saya cepat kaya, oh. Mana bisa, Tuhan kita tidak sama. Tak apalah, dewa aku tak baik dengan aku, ha? Apa pula cerita kau macam ni pagi-pagi? Itulah Pak Kiai, aku ni udah usaha macam kawan-kawan, tak ada gak aku ni kaya. Ya, Kiai Subki kan sampean tahu ya. Ustaz Sudi itu tahu, beliau tahu siapa Kiai Subki itu. Jadi macam mana Pak Piau? Terserahlah Pak Kiai kasih aku doa apa. Yang penting aku bisa kaya, oh. Yakin kau nih? Yakin katanya. Awas kau tak baca yo. Pasti aku baca, oh. Kiai Subki kasih tahu, Piau, kalau kau mau jadi orang kaya, baca Fatihah 1 hari 1000 kali. Maksud Kiai Al-Fatihah sampai selesai. Piau salah paham. Oh, gampang, aku baca, oh. Yang penting aku bisa kaya. Nanti kalau aku kaya, engai datang sini lagi lah. Oke? Apa, Nak? Ya, di sini. Ini anaknya siapa, Ibu? Ini mencurigakan ini. Wah, ini paling sama abinya kasih kode, suruh sana biar cepat selesai ceramahnya. Masya Allah. Wah, udah itu, Nak, ya. Jadi Pak Apiau pulang enggak nanya apa itu Fatihah. Kiai Subki Zayyadi pun tidak jelaskan Fatihah itu apa. Singkat cerita, hari berlalu, 2 tahun kemudian Apiau datang. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Siapa kau nih? Piau. Piau mana? Oh, dulu Pak Kiai kasih aku hadiah, oh. Hadiah apa? Doa. Jadi kau Piau? Kenapa kau jadi kaya? Aku kaya nih gara-gara doa Pak Kiai, ha. Baca mana? Macam mana kau baca? Pak Kiai suruh ngai baca Fatihah 1000 kali 1 hari. Kau baca, aku baca. Kiai bingung. Macam mana kau baca? Fatihah. 1000 kali. Gara-gara Apiau baca Fatihah, kaya raya, Bu. Ibu mau coba? Saya kasih ijazah gratis. Tinggal kobil tuh selesai. Ini persoalannya bukan hanya di doa, tapi yakinnya marang Gusti Allah. Ada orang bisa doa panjang kali lebar, tapi keadaannya tidak berubah. Mergo nopo? Mergo mboten yakin saking Gusti Allah. Lah kita, orang tua kita zaman dulu, mbah saya itu pernah dititipi doa sama kiainya, namanya Hasan. Cong, ada Madura, Pak? Ada Madura nggak nih? Bede. Oh, nempuk ya. Cong. Lagi Pak, namun boleh nanti kalau kamu pulang baca la haula wala quwata illa billah. Yang didengar, yang dihafal cuma la billah, Pak. Wallah. Mbahku loh asli nih, Pak. Mbah putriku loh.
Jadi setiap saya nanya sama Mbak Putri, Mbah, wiridan jenengan nopo? Labillah. Labillah apa? Wah, ini kasih kiai, cung. Aku bisa sugih kayak gini nih karena labillah. Labillah apa? Labillah. Rupanya doa itu saya tanya sama Mbah Kung, ternyata la haula wala quwata illa billah. Mbak Putri yang ingat cuma la billah. Sakti enggak sih, tapi kalau ada orang berobat Mbak cukup la billah, sembuh. Maka kemudian saya jadi ahli pengobatan juga. Enggak percaya bahwa kesini makin sakit nanti. Saya tanya sama Mbak Putri, apa yang menyebabkan itu diterima oleh Allah? Ternyata yakin kepada Allah walaupun bacaannya tidak sempurna, karena Allah tidak pernah menuntut kesempurnaan dari hidupmu. Yang Allah tentukan apa adalah seberapa yakin engkau kepada Allah ketika engkau berdoa kepada Allah. Sama dengan ketika kita salat, Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Yang diterima yang mana? Yang memiliki keyakinan hati bahwa seperti apapun salat saya, Allah melihat keadaan saya, Allah pasti menerima itu. Salat nggak usah nunggu khusyuk. Karena kalau salat nunggu khusyuk, sampai kapanpun kita tidak akan khusyuk. Salat aja terus sampai kemudian rasa khusyuk itu datang. Jangan menunggu sempurna dalam ibadah. Karena sampai kapanpun ibadah kita tidak akan sempurna. Allah tetap menerima kita dengan segala keadaannya. Yang penting ilmunya sudah belajar, syarat rukunnya terpenuhi, seperti apapun hasilnya Allah pasti nerima. Wah, ini kadang-kadang yang sebelahnya nakutin. Hati-hati kalau sholat. Kenapa, Pak? Salah bacaan masuk neraka. Neraka semua nanti, Pak. Nggak usah nakut-nakutin. Yang penting sudah belajar. Nggak pinter, nggak bisa, serahkan sama Allah. Pesan Nabi kepada sahabat Utsman bin Affan, yassiru wa la tu'assiru, bassiru wa la tunaffiru. Mudahkan wahai Utsman, jangan persulit, berikan kabar gembira, jangan ngancem nakut-nakutin terus. Ujung-ujungnya orang yang di luar Islam takut mau masuk Islam. Saya punya teman itu non muslim dekat sama saya. Teman saya yang di sebelah muslim tapi degil. Dia cerita, "Bang, saya boleh ndak masuk Islam?" Tionghoa juga di Siantan. "Bang, boleh ndak saya masuk Islam?" Depan saya ini. "Boleh saya masuk Islam." Apa kata teman saya yang degil itu? "Tak usah kau masuk Islam," gitu. "Ngapa pula, Bang? Orang Islam banyak, tak sholat pun banyak. Nanti kalau malah nambah-nambah lagi dengan kau, masuk Islam tak sholat lagi," kata dia. "Udahlah cukup yang lain jah," katanya. Marah saya, Bu. Marah sambil guyon. "Ngopo kon lele? Dia maunya apa? Mau masuk Islam. Kok ditolak? Orang Islam banyak, Bah, tapi yang nggak sholat banyak, Bah," katanya. "Nanti nambah susah lah kita ada dia ini," katanya. Saya bilang, tetaplah menjadi muslim. Masalah ibadahnya hari ini belum sempurna, mungkin besok masih bisa diperbaiki. Ibadahnya hari ini belum istiqomah, pelan-pelan insya Allah nanti bakalan istiqomah. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, saya lupa tadi baca surah Al-Insyirah. Apa itu Alam Nasrah? Jadi kalau ibu sholat di rakaat di ayat yang kedua baca ayat Alam Nasrah sampai selesai, Bu, ya. Jangan Alam Nasrah cerita apiau tadi. Selepas sholat, selepas zikir, baca Alam Nasrahnya 3 kali. Pegang pas di posisi dada hati, di hati, posisi hati. Pegang dengan tangan kanan, baca surah Al-Insyirah sebanyak 3 kali. Niatkan semata-mata kepada Allah agar dimudahkan urusan yang sedang dihadapi. Rakaat kedua Alam Nasrah. Kemudian ketika selesai sholat zikir, pegang dada sebelah kiri, tekan, baca Alam Nasrah sebanyak 3 kali. Niatkan apa yang dimaksud. Dawamkan selama minimal 40 waktu.
atau 40 kali waktu salat, insyaallah Allah mudahkan urusannya. Dan itu kami terima dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terutama kepada yang mulia kepada Kiai Samuji Al-Faqih, kemudian kepada para ustadz-ustadz dan tuan-tuan guru, jika yang saya sampaikan banyak khilaf, itu semata-mata karena kebodohan dan keawaman saya. Jika itu benar, sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita panjang usia, panjang waktu bagi kita untuk bertaubat kepada Allah dan menebar kebaikan di antara sesama. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.